Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ganim Al-Kudaifi. Saya dari kelas A2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang saldo normal terlebih dahulu. Kelompok akun. Kelompok akun itu dibagi menjadi 5 macam, yaitu harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang peletakan debit dan kredit. Ketika harta mengalami penambahan, maka letaknya berada pada kolom debit. Namun ketika harta mengalami pengurangan, maka harta berada pada kolom kredit. Contoh-contoh harta itu bisa berupa seperti ini ya. Harta itu bisa berupa kas, bisa berupa piutang usaha, perlengkapan, atau peralatan. Yang kedua itu hutang. Ketika hutang mengalami penambahan, maka peletakannya berada pada kolom kredit. Namun ketika hutang mengalami pengurangan, maka peletakannya pada kolom debit. Untuk hutang itu ya seperti yang kita tahu itu hutang itu pada dasarnya dalam dunia akuntansi itu utang usaha contohnya. Yang ketiga modal. Ketika modal mengalami penambahan, maka peletakannya berada pada kolom kredit. Namun ketika modal mengalami pengurangan, maka peletakannya berada pada kolom debit. Dan untuk modal sih itu modal itu adalah ekuitas pemilik. Contohnya itu ya seperti modal yang dikeluarkan oleh pemilik. Untuk pendapatan, ketika pendapatan mengalami penambahan, maka peletakannya berada pada kolom kredit. Namun ketika pendapatan mengalami pengurangan, maka peletakannya berada pada kolom debit. Untuk pendapatan itu, pendapatan bisa didapatkan melalui seperti pendapatan jasa, atau pendapatan penjualan juga bisa. Dan yang terakhir itu beban. Untuk beban, itu peletakannya ketika dia mengalami penambahan, maka dia berada pada kolom debit. Namun ketika beban mengalami pengurangan, maka ia berada pada kolom kredit. Untuk beban itu bisa berupa beban utilitas, beban gaji, beban sewa, dan lain-lain. Lanjut. Kita akan beralih ke jurnal pembelian. Oke, di jurnal pembelian itu jurnal yang digunakan untuk mencatat khusus pada transaksi pembelian secara kredit atau ngutang. Di sini saya telah membuat kolom untuk peletakannya seperti yang kita pelajari sebelumnya dari saldo normal. Mengapa utang dagang diletakkan pada kredit? Ketika kita melakukan pembelian secara kredit atau utang, maka utangnya bertambah. Dan ketika utang bertambah, maka peletakannya berada pada kolom kredit. Sedangkan pembelian ini berada pada kolom debit karena ini merupakan harta. Serba-serbi itu di sini akun kita akan isi dengan peralatan dan perlengkapan. Di sini saya telah membuat beberapa contoh transaksi yang akan kita masukkan ke dalam tabel jurnal pembelian ini, yaitu yang pertama itu pada tanggal 6 November dibeli barang dagang dari toko Mira. Kita isi keterangannya dengan toko Mira. Untuk syarat pembayaran, di sini dengan syarat pembayaran 3/10, N per 30. Di sini 3/10 artinya itu ketika kita melakukan pembelian secara kredit, kita akan mendapatkan diskon sebesar 3% ketika kita membayar di bawah 10 hari setelah transaksi dengan jatuh tempo yaitu 30 hari setelah transaksi. Sedangkan di sini transaksi yang pertama ketika kita membeli barang dagang dari toko Mira itu
seharga 5 juta, maka kita isi di pembelian seharga 5 juta. Rp5 juta. Sehingga kita kita berutang sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 10 November dibeli perlengkapan dari PT Fresindo Jaya, sehingga keterangannya kita isi dengan Fresindo Jaya. Dengan syarat pembayaran yaitu 3/10, N/30, jenis pembelian yang kita beli saat ini yaitu perlengkapan, sehingga kita tulis di sini perlengkapan dengan jumlah sebesar Rp2.500.000. Sehingga kita berutang sebesar Rp2.500.000. Ketika tanggal 12 November, yaitu kita membeli barang dari PD Kisma. Dengan syarat pembayaran 2/10, N/30 seharga Rp1 juta. Dan kita berutang sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 24 November, kita membeli peralatan dari PT Agung Jaya, maka keterangannya kita isi dengan PT Agung Jaya. Dengan syarat pembayaran 1/10, N/30. Dan kita di sini membeli peralatan sebesar Rp7 juta. Sehingga kita berutang sebesar Rp7 juta juga. Dan yang terakhir itu pada tanggal 26 November. Dibeli barang dagang dari toko Sakura. Kita isi dengan Sakura. Toko Sakura ya. Dengan syarat pembayaran itu EOM. EOM itu yaitu end of month. Berarti jatuh temponya itu pada akhir bulan. Walaupun kita membeli atau berkredit pada pertengahan bulan, jatuh temponya ya tetap akhir bulan. Sehingga harus dilunaskan pada saat itu juga. Dengan jumlah pembelian barang sebesar Rp6 juta. Dan kita berutang sebesar Rp6 juta. Sehingga jumlah dari pembelian ini yaitu sehingga jumlah pembeliannya itu Rp12 juta, dan dari serba-serbi ini jumlahnya itu Rp9.500.000. Sedangkan utang dagang yang kita kreditkan itu jumlahnya yaitu sebesar Rp21.500.000. Ketika kita menjumlahkan debit dan kredit itu harus sama, sehingga kita jumlahkan dulu pembelian dengan serba-serbi, yaitu sama dengan
jumlah dari pembelian ditambah dengan jumlah dari serba-serbi, yaitu Rp21.500.000. Begitu juga di kolom hutang ini kita isi dengan jumlah kredit yang tadi. Sehingga pada kolom debit dan kolom kredit itu jumlahnya sama. Selanjutnya kita beralih pada kolom jurnal penjualan. Jurnal penjualan yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat khusus pada transaksi penjualan secara kredit atau ngutang. Jadi pada jurnal penjualan yaitu kita melakukan penjualan secara kredit. Nah, sedangkan peletakannya yaitu ketika kita melakukan penjualan itu artinya harta kita mengalami pengurangan sehingga peletakannya berada pada kolom kredit. Namun pada kolom debit, piutang dagang ini merupakan jumlah utang yang akan dibayarkan kepada kita, yang berarti harta kita akan bertambah, maka peletakannya pada kolom debit. Di sini saya telah membuat kolom yang akan kita isi dengan transaksi-transaksi yang sudah saya sediakan, yaitu contohnya pada tanggal 3 November, kita menjual barang kepada Ibu Santi dengan syarat pembayaran 2/10, N/30 sebesar 200.000. Maka kita isi juga piutang dagang sebesar Rp200.000. Pada tanggal 7 November dijual barang dagang kepada toko Nada. Toko Nada dengan syarat pembayaran 2/10, N/30 sebesar Rp800.000, sehingga piutang dagangnya juga Rp800.000. Dan pada tanggal 13 November jual barang dagang kepada Tuan Adam. Adam dengan syarat pembayaran sebesar 2/10, N/30, sehingga piutang dagang bertambah sebesar Rp1.200.000, dan penjualan secara kredit yaitu Rp1.200.000. Dan pada 15 November dijual barang kepada toko Maya, kita isi dengan toko Maya dengan syarat pembayaran 3/15, N/30, sehingga kita mendapatkan piutang dagang sebesar Rp3 juta dengan penjualan secara kredit yaitu Rp3 juta juga. Dan pada 21 November yaitu dijual barang dagang kepada Pak Budi. Pak Budi, kita sedang Pak Budi dengan syarat pembayaran EOM dan jatuh tempo pada akhir bulan sebesar Rp700.000. Dan penjualan secara kredit yaitu Rp700.000. Sehingga jumlah dari piutang dagang yaitu dari tanggal 3 November hingga akhir bulan yaitu sebesar Rp5.900.000. Dan begitu pula kreditnya memiliki jumlah sebesar Rp5.900.000 juga. Jadi mungkin cukup sekian yang harus saya jelaskan mengenai jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.